Kita masuk ke Bang Irfan Pulungan. Tadi Pak Azumardi menegaskan bahwa ini ada yang menggerakkan, tidak serta-merta murni internal dari Abdesi. Bang Irfan. Ya, itu tuduhan Pak Azumardi. Aja, Prof. Azumardi, ya silakan kalau dia menuduh. Tapi kan dia harus membuktikan. Jangan sampai menjadi fitnah. Dan itu tidak baik nanti di publik ya gitu. Yang jelas itu kan pertemuan yang memang digagas oleh Abdesi untuk melakukan silaturahmi dengan presiden. Dan apa yang salah dalam pertemuan itu? Masa sih perangkat desa itu tidak bisa bertemu dengan pemimpinnya, dengan presidennya? Tapi yang dipermasalahkan bukan bertemu dengan pemimpinnya, Bang Irfan. Yang dipermasalahkan oleh Pak Azumardi tadi bahwa meyel-yelkan 3 periode tadi. Bagaimana Istana kemudian menanggapi ini? Tadi sudah dijelaskan di awal oleh Bang Masinton. Secara teori, secara konstitusi jelas, ya Pak Presiden itu kan taat dan patuh kepada konstitusi. Tadi sudah jelas, Bang Masinton sudah menjelaskan. Hari ini konstitusi itu hanya memperbolehkan 2 periode. Nah, apalagi yang harus disampaikan? Jangan dibolak-balik terus ketika misalnya ada komunikasi, ada pertemuan, ketika misalnya ada orang meluapkan kegembiraan dia, meluapkan kebanggaan dia kepada sosok pemimpin yang namanya Jokowi, yang berhasil membangun republik ini dari desa, ya, itu malah kita cerca dengan sebuah fitnah. Ya, harus sportif, nggak boleh begitu juga. Kan kita bangga hari ini dengan apa yang sudah ditetapkan, apa yang sudah dihasilkan oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi tidak hanya ngomong, tapi konkret, bukti nyata. Kebijakannya itu eksekusinya adalah sangat luar biasa. Nyata dia lakukan pembangunan ini. Dia tidak hanya membangun Jawa, tapi dia membangun Indonesia sentris. Baik, ya kan? Bang Nah, Irfan. ketika ada aspirasi itu, ketika ada komentar itu dari kepala desa yang menyatakan dia bangga dengan pembangunan itu, dia luapkan kegembiraan itu, apakah itu harus dianggap sebuah hal yang negatif? Ya kan? Dari aspirasi kan itu Baik, berkembang. Pak Azumardi harus langsung menanggapi nih sepertinya nih. Wacana 3 periode adalah wacana politik. Oke. Ada di teman-temannya Bang Masinton. Ya kan? Yang jelas Pak Jokowi sudah jelas dan terang benderang menyatakan dia taat dan patuh kepada konstitusi. Baik, Bang Irfan. Pak Azumardi tanggapannya? Iya, kalau menurut saya sih Presiden seharusnya tidak membiarkan pikiran-pikiran liar ya. 3 periode itu tidak cocok dengan konstitusi, apalagi konstitusinya belum diamandemen. Jadi menurut saya walaupun itu boleh, tapi itu melanggar konstitusi dan Presiden punya kewajiban, punya tanggung jawab untuk memberitahukan kepada masyarakat, kepada publik, kepada warga bahwa 3 periode itu nggak boleh. Jadi oleh karena itu berhentilah meneriakkan yel-yel, ya kan? Saya kira kalau itu ditegaskan oleh Presiden, maka kemudian rakyat ini akan patuh semua untuk mematuhi undang-undang. Jadi saya kira Presiden harus memberikan ketegasan bahwa 3 periode itu melanggar undang-undang, melanggar konstitusi, itu harus dijelaskan, ya, sehingga kemudian tidak muncul aksi-aksi kebulatan tekad yang usulnya itu 3 periode, ya kan? Kecuali kalau undang-undangnya diamandemen. Dan kita tahu lah partainya Pak Masinton udah menolak itu. 6 partai menolak adanya amandemen itu. Jadi oleh karena itu pikiran-pikiran liar 3 periode ini harus di stop. Karena apa? Karena akan menimbulkan gejolak-gejolak sosial. Bisa menimbulkan gesekan-gesekan internal. Bahkan seperti yang tadi saya katakan, Ketua Abdesi aja bilang, wah itu mencatut itu. Dia bilang begitu kan. Banyak diberitakan rame itu jelas gitu. Jadi oleh karena itu sepatutnya lah ini dihentikan gitu. Menurut saya sih galang-menggalang ini dihentikan. Silaturahmi silakan, ya kan? Apalagi mau puasa, tapi tidak perlu silaturahmi itu disertai dengan aksi kebulatan tekad. Ya, itu yang jadi masalah. Kita dapat poinnya Pak Azumardi. Sekarang kita ke Bang Masinton. Bang Masinton, terakhir sampai sejauh ini kita memang tahu PDIP masih menolak 3 periode. Tapi kalau nanti ada perubahan, apakah mungkin ada terjadi perubahan misalkan PDIP mendukung amandemen terjadinya 3 periode? Iya, PDI Perjuangan kan sudah menyampaikan dari fraksi MPR RI ya, menarik usulan amandemen tentang PPHN itu. Padahal itu tadi jelas penting buat bangsa kita. Karena rawan tentang susupan-susupan agenda tadi, terutama
memasukkan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Nah tentu tadi kekhawatiran Prof. Azumardi ya bahwa ada yang menggalang apa segala macam, presiden sikapnya sudah jelas. Kalaupun ada yang menggalang atau apa, yang mengusulkan 3 periode itu presiden sebelumnya sudah menyampaikan secara jelas dan tegas ingin mencari muka, ingin menampar muka saya dan ingin menjerumuskan saya. Dan Pak Presiden Joko Widodo menyampaikan juga secara jelas, tegas, gamblang bahwa beliau merupakan produk pemilihan langsung oleh rakyat. Maka beliau tidak ingin menciderai dan beliau menegaskan ketaatan dan kepatuhan kepada konstitusi. Maka kepada katakan tadi seperti yang disampaikan Prof. Azumardi tadi bahwa kalau ada yang menduga memobilisasi dukungan untuk 3 periode apa segala macam, kita minta supaya dihentikan lah. Baik. Pola-pola mobilisasi dukungan itu ya. Kita mengingatkan kita pada masa Orde Baru itu ya. Bagaimana ketika dulu pemilu 97 Pak Harto didukung 70% lebih masyarakat Indonesia, tapi kemudian ketika terjadi lonjakan krisis moneter, krisis ekonomi tahun 98 jatuh seperti itu. Nah, artinya bahwa sikap Pak Presiden harus kita junjung tinggi, ketegasan beliau yang tetap tidak menginginkan 3 periode karena itu dianggap menampar mukanya beliau, mencari muka kepada beliau dan menjerumuskan beliau. Nah, mari kita jaga sama-sama ya pemerintahan Pak Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin bekerja untuk rakyat. Kemudian mari kita jaga konstitusi dan undang-undang dasar kita yang sampai saat ini ya masa jabatan presiden itu sesuai dengan pasal 7 presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun sesudah bisa dipilih dan hanya dapat dipilih satu kali. Bang Masinton, kalau Abang mengatakan presiden tegak lurus dengan konstitusi, namun aspirasinya terlalu besar. Tadi kalau ada aspirasi gelombang dukungannya besar, apakah mungkin di tengah jalan ada perubahan? Bisa dikatakan luntur juga. Komitmen dari presiden akhirnya mau mengikuti 3 periode. Ya aspirasi ini kan saya katakan tadi belum merepresentasi lah. Gitu ya, bahwa ada yang menyampaikan satu kelompok ya penduduk kita ini 270 juta Pak. Nah maka aspirasi itu kan harus diuji, benar nggak itu aspirasi rakyat atau aspirasi yang sifatnya top down, ada memobilisasi, mengarahkan. Nah menurut saya ya seluruh aspirasi itu ya berkembang, tetapi kita harus ingatkan tentang konstitusi atau undang-undang dasar kita saat ini seperti itu bahwa masa jabatan presiden itu 2 periode. Nah maka seluruh aspirasi itu menurut saya namanya aspirasi masyarakat ya sah-sah saja, tapi kan juga harus kita cek apakah itu merepresentasi, apakah itu memang bisa diklaim mewakili seluruh rakyat, kan baru 1-2 kelompok aja yang kita lihat seperti itu. Oke, Bang, kalau kita ingin kembali ke Bang Irfan Pulungan. Bang Irfan, ini kan dibilang adalah sebuah aspirasi. Walaupun ini aspirasinya bisa jadi diterima atau mungkin juga ada upaya untuk menyerap. Apakah ini akan diserap atau tidak, Bang? Kan pertemuan itu kan bukan pertemuan forum politik, Mbak. Pertemuannya forum silaturahmi antara presiden dengan aparatur perangkat desa. Ya kan, yang dibicarakan juga bukan pembicaraan politik, ya kan, itu kan ada celetukan, ada teriakan dari beberapa perangkat desa yang menyatakan kalimat itu, ya kan. Nah, bukan, itu kan arahan presiden adalah beliau memberikan apresiasi yang besar kepada perangkat desa, kepala desa itu terhadap penanganan COVID Baik, Bang Irfan. Daerah masing-masing. Beliau juga menginstruksikan tata kelola pendanaan desa itu dikelola dengan baik supaya tidak ada masalah-masalah hukum yang ada, ya kan, dan lain sebagainya. Artinya
pemikiran kepala desa itu Baik. untuk pembangunan di desanya. Artinya hanya itu. ucapan spontan ya dari salah satu anggota Abdesi. Terima kasih banyak Bang Irfan Pulungan, Pak Azumardi Iya. Azra, dan juga Bang Masinton Pasaribu. Mohon maaf durasinya sudah habis. Bapak-bapak, sekali lagi kami ucapkan terima kasih sudah bergabung di Kabar Petang.